Berarti untuk konsumen ini memang harus memilih antara penyelesaian sengketa secara pidana atau perdata gitu ya, Pak? Sebenarnya eh, harus dilihat konteksnya, Mbak. Jadi kalau ganti rugi itu berarti digugat perdata, artinya pelaku usaha itu terjadi wan prestasi sehingga minta ganti rugi itu kan gitu. Apakah ada unsur perbuatan melawan hukumnya terkait eh, penjualan produk barang atau jasa itu kan gitu. Nah, kalau upaya ke pidana atau melakukan kepolisian itu kan berarti kita bisa menggunakan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yaitu terkait dengan pelanggaran pelaku usaha. Atau contoh kecil tadi pasal 8 tadi itu kan pasal 7 dan pasal 10 juga ada kan gitu. Artinya kalau konsumen merasa dirugikan, upaya perdata itu untuk minta ganti rugi kan gitu. Tetapi kalau memang eh, upayanya berbeda, yaitu melakukan upaya pidana itu kan yang dihukum kan hanya fisik, apa namanya orangnya kan gitu. Jadi konteksnya berbeda, tetapi kepentingannya itu tergantung bagaimana si konsumen itu menginginkan. Kalau pidana harus dilihat juga apakah ada unsurnya delik pidananya itu masuk atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 tadi. Dan 63 itu ada tambahan juga. Jadi nanti putusan pengadilan itu bidannya itu bisa diumumkan kan gitu. Nah, itu digunakan untuk kepastian hukum aja sebenarnya kan gitu. Dan kalau terjadi pidana artinya itu akan memberi pelajaran bagi pelaku usaha agar tidak melakukan penjualan atau pelayanan jasa itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau apa namanya tidak seenaknya lah kan gitu, sehingga dia harus bisa mematuhi norma-norma yang ada kan gitu. Baik, berarti tergantung konteks dari kasusnya itu sendiri ya, Pak? Ya, Berarti kalau misalkan misalnya ini seperti konsumen itu tidak menerima barang yang telah dia beli, berarti dia termasuk penipuan ya, Pak? ya. Jadi kalau sudah beli barang ternyata mulai online, mulai iklan tadi kan, mulai iklan di media massa itu atau di medsos, dia tertarik untuk beli. Dan itu sepakati nanti 2 hari barang dikirim, ternyata sampai 1 minggu nggak dikirim-kirim. Akhirnya ternyata nomornya diblok atau apa kan gitu. Nah itu kita bisa melakukan upaya hukum tadi yaitu bisa lapor pidana kan gitu. Sehingga nanti kepolisian yang akan menindaklanjuti terkait dengan adanya penipuan maupun pelanggaran undang-undang ITE kan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.